Denny Indrayana dan SBY serta kubu mereka sedang menggiring opini dan membuat opini agar rakyat Indonesia tidak percaya pada lembaga yudikatif di negeri ini. Tidak percaya kepada MK dan MA. Karena lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden Jokowi dituduh mengintervensi lembaga yudikatif. Dibuatlah isu yang lagi ramai saat ini soal putusan MK soal sistem pemilu yang katanya bocor. Saya lebih setuju sistem pemilu proporsional terbuka. Tapi kelakuan Denny Indrayana dan SBY saat ini yang sedang caper, yang sedang pansos, menggunakan isu ada bocoran putusan MK soal sistem pemilu cuma dimanfaatkan untuk isu lain. Agar masyarakat tidak percaya pada hasil lembaga yudikatif yang diframing, diintervensi oleh lembaga eksekutif. Kalau benar putusan MK itu bocor, maka Denny Indrayana bisa kena pidana membocorkan rahasia negara. Kalau tidak benar ada putusan MK, dia bisa kena pidana penyebaran berita bohong yang bisa membuat keonaran di masyarakat. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Lagi rame komentar dan pernyataan Denny Indrayana yang katanya dapat informasi putusan MK soal sistem pemilihan umum. Katanya proporsional tertutup. Untuk meyakinkan infonya, Denny Indrayana menyatakan sumbernya kredibel dan menyertakan komposisi hakim MK. 6 mendukung proporsional tertutup, 3 menolak. Yang jadi masalah, dari mana Denny dapat info itu? Kalaupun benar sudah ada putusan MK, itu tidak boleh dibocorkan karena belum dibacakan, belum diumumkan. Karena itu Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang juga mantan Ketua MK bereaksi agar polisi menyelidiki karena dianggap pembocoran rahasia negara. Mantan Ketua MK yang lain Profesor Jimli As-Siddiqi juga menyesalkan pernyataan Denny Indrayana itu dan menyebut Denny Indrayana pantas disanksi. Jubir MK Fajar Laksono juga membantah sudah ada keputusan MK. Karena katanya baru tanggal 31 Mei akan ada penyerahan kesimpulan semua pihak. Setelah itu baru Majelis Hakim MK akan membahas dan mengambil keputusan. Komentar Denny Indrayana itu belum tentu benar dan belum tentu salah. SBY, petinggi Demokrat, sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah menggoreng-goreng isu itu dikaitkan dengan PK Demokrat kubu Muldoko di MA. Kalau kita mau cerdas menyikapi kelakuan Denny Indrayana dan SBY, sebenarnya bukan soal substansi putusan MK, apakah terkait sistem pemilu, mau proporsional tertutup atau terbuka, tapi isu ini hanya dipakai untuk kepentingan sepihak Denny Indrayana dan SBY sendiri. Kalaupun benar sudah ada putusan MK, maka Denny Indrayana bisa kena pasal pidana membocorkan rahasia negara. Kata teman saya yang ahli hukum, ada pasal 112 di KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat
berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan menurutnya itu delik formil. Artinya Denny Indrayana bisa diminta tanggung jawab atas pernyataannya itu. Terlepas benar atau tidak benar isu tersebut. Ini persis pencuri yang bisa dijerat dengan pidana pencurian meski barang yang hendak dicuri belum sempat diambil. Apalagi Prof. Mahfud MD sudah berpendapat soal pembocoran rahasia negara itu. Kalau belum ada keputusan MK, menurut kawan saya itu, maka Denny Indrayana bisa dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait menyiarkan berita dan pemberitahuan bohong. Yang isinya barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Maka sudah tepat kalau Profesor Mahfud MD sudah meminta polisi untuk bergerak dan menyelidiki. Dan tentu saja dimulai dengan memeriksa Denny Indrayana. Belum jelas soal putusan MK yang dilontarkan oleh Denny Indrayana, SBY pun sudah goreng-goreng dengan bumbu-bumbu akan timbul chaos dan krisis di masyarakat. Juga mempertanyakan soal kegentingan dan kedaruratan di balik putusan MK itu. SBY tampaknya tidak bisa membedakan soal alasan Perpu yang memang harus ada soal yang genting dan darurat dengan putusan MK yang dalam kondisi yang normal-normal saja. SBY mungkin lupa atau pura-pura lupa, tahun 2008 juga ada putusan MK yang mengubah sistem pemilu 3 bulan sebelum pemilu dari yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka. Putusan MK itu pada tanggal 23 Desember 2008, sedangkan pemilu legislatif 9 April tahun 2009. Hanya berjarak 3 bulan. Kalaupun ada putusan MK soal sistem pemilu pada bulan Juni ini, kemungkinan, sementara pemilu 2024 pada bulan Februari, maka masih ada 9 bulan. Bukan 3 bulan pada tahun 2009. Kalau yang 3 bulan saja tidak ada chaos seperti tahun 2009, lantas mengapa yang masih 9 bulan mau ada chaos seperti yang ditakutkan oleh SBY? Ini tidak masuk akal. Muara semua isu bocoran putusan MK ternyata soal ketakutan kubu SBY terkait PK kubu Muldoko soal kekisruhan di Partai Demokrat. Mereka tidak mau kubu Muldoko dimenangkan oleh MA dengan menunggangi isu bocoran putusan MK soal sistem pemilu dan perpanjangan masa jabatan komisioner KPK. Perkara-perkara itu sebenarnya tidak terkait, berdiri sendiri. Lembaga yudikatifnya juga berbeda dan terpisah dan masing-masing independen, MK dengan MA. Tapi kubu Denny Indrayana dan SBY memframing semua perkara itu menjadi satu dengan memframingnya ada intervensi lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden Jokowi. Denny Indrayana dan SBY mau mengatakan, sudahlah, gak usah pedulikan lagi hasil putusan MA dan MK. Itu sudah tidak penting lagi karena sudah ada intervensi kekuasaan. Yang benar itu cuma omongan Denny Indrayana dan SBY. Itu yang mereka mau katakan. Artinya putusan lembaga yudikatif
baik MK dan MA itu mau dibusuk-busukkan dengan opini liar dan opini tidak bertanggung jawab dari Denny Indrayana dan SBY. Setelah mereka mengajak masyarakat untuk tidak percaya pada pemerintahan Jokowi, kini mereka mengajak masyarakat untuk tidak percaya hasil lembaga yudikatif. Ini sama saja Denny Indrayana dan SBY sengaja ingin membuat kegaduhan, membuat chaos di masyarakat. Sengaja ingin ada keonaran. Inilah skenario jahat yang sedang dijalankan oleh Denny Indrayana, SBY, dan kubu mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.